يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد أسقاف بسم الله عليك محمد الشافعي يهزمي وثم عليك عبد الشكر رملي وثم عليك عم شريف الدين عبد الغاني وثم عليك الحبيب علي عبد الرحمن السقاف وثم عليك عبد الله الشهيد عبد الله الشافعي وثم عليك أحمد لطفي فتح الله وثم عليك الوالد كجي حسن مرزقي وإن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة. وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus yang kita hormati guru kita, Ketua Masjid Al-Muttaqin Al-Ustadz Nur Ali beserta jajaran pengurus Masjid Al-Muttaqin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya dalam limpahan rahmat dan maghfirah daripada Allah. Mudah-mudahan hadirnya kita ke majelis ini Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat. Keluar kita dari majelis ini Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam ini kita akan meneruskan ta'lim kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim fa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjal baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair. As-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatur rajuli fi jawfil lail. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dhirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alaika hadza. Qultu ya nabiyallah wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih. Faqala thaqilatka ummuka. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Baik, jamaah sekalian, hadis ini adalah hadis yang cukup panjang, ya, hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau menjawab, sungguh engkau telah menanyakan perkara yang besar, namun hal itu akan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Hendaklah engkau selalu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Baik, ini dulu kita bahas. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang menanyakan kepada Nabi
tentang amalan yang dapat memasukkan orang ini ke dalam surga dan menjauhkan daripada neraka adalah sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ya. Mu'adz bin Jabal sedikit pernah kita bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya. Saya ulang sedikit, yang perlu saya tambahkan juga akan saya tambahkan. Mu'adz ibn Jabal masuk Islam pada usianya 18 tahun. Dia orang Madinah. Orangnya muda, ganteng, pinter. Ini Mu'adz ibn Jabal. Kehebatannya dalam mengetahui hukum hakam agama, hukum hakam syariat itu tidak ada bandingannya. Dia sahabat yang alim. Ketika Nabi mengutus seseorang yang dapat mengajar agama ke negeri Yaman, yang diutus adalah Mu'adz ibn Jabal. Ya. Ketika diutus ke Yaman, waktu itu Nabi sudah hampir-hampir kepada kewafatannya. Tidak lama setelah kepergian Mu'adz ibn Jabal, kemudian Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, Mu'adz tidak ada di Madinah. Ya, dia sedang bertugas di Yaman. Nah, Mu'adz bin Jabal ini pernah diberikan satu wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Mu'adz adalah salah satu sahabat yang memang sudah diberikan pernyataan langsung daripada Nabi bahwa Nabi sangat mencintainya. Dalam sebuah hadis ini riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, kata Nabi, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, saya betul-betul mencintaimu. Kemudian Mu'adz pun menjawab, "Ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah." Aku juga mencintaimu demi Allah wahai Rasulullah. Kemudian setelah itu Nabi berpesan kepada Mu'adz, "Wala tad'u an taqula fi duburi kulli salatin." Jangan engkau pernah tinggalkan untuk mengucapkan doa setiap selesai salat fardu. Apa doanya? Nabi pesan ini kepada Mu'adz dan juga kepada kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ini doa sering kita baca. Tapi kita tidak tahu barangkali ceritanya bagaimana tiba-tiba terbit satu doa itu. Jadi doa ini Nabi yang ajar kepada Mu'adz supaya Mu'adz jangan pernah tinggalkan membaca doa ini setiap selesai sholat fardu. Pendek doanya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Oh, kalau Nabi yang sudah ajar berarti doa ini luar biasa, Pak. Dan kalau kita artikan maknanya, itu pun kita akan betul-betul memahami betapa luar biasanya doa ini. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantulah aku, ala dzikrika, untuk mengingatimu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan untuk beribadah dengan baik kepadamu. Kita minta bantuan daripada Allah, kita minta taufik daripada Allah. Sebab yang membuat kita bisa zikir, yang membuat kita bisa mensyukuri nikmat Allah, yang membuat kita bisa beribadah dengan baik, itu lantaran Allah memberikan kita nikmat apa? Nikmat hidayah, taufik. Kalau Allah tidak berikan kita taufik, tidak pernah bisa kita melakukan ketaatan. Karena kita manusia tidak punya apa-apa. Allah yang berkuasa dan Allah juga yang memberikan taufik kepada kita. Saya pernah sebutkan dulu, kalau masih ingat,
ya, tingkatan-tingkatan hidayah dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Yang paling rendah namanya hidayah ilham atau hidayah gharizah, hidayah insting. Semua orang dapat, makhluk yang lain juga dapat hidayah insting. Anak kecil yang baru lahir didekatkan ke puting susu ibunya, kemudian anak itu bisa nyusu. Siapa yang ngajarin? Ada kursusnya? Nggak ada. Yang mengajarkannya adalah Allah melalui hidayah ilham. Yang kedua, yang lebih tinggi daripada itu, yang namanya hidayah hawasi, hidayah panca indera. Ya, saya tidak akan panjangkan yang ini, saya hanya sekilas saja. Yang ketiga adalah hidayah akal, hidayah akal. Yang keempat hidayah dini, hidayah agama. Yang kelima hidayah taufik atau hidayah ma'unah. Orang kalau sudah beragama Islam belum tentu jadi baik, bergantung kepada seberapa hebat kemauannya mentaati perintah Allah. Dan tidak semua orang yang sudah beriman kepada Allah kemudian lantas mereka jadi taat, tidak semuanya. Hanya orang-orang terpilih. Makanya yang paling tinggi itu hidayah taufik, Pak. Ini bapak-bapak datang ke sini karena Allah berikan kepada bapak sekalian apa? Taufik. Kalau tidak punya taufik, tidak dapat taufik, tidak bisa datang ke tempat ini walaupun rumah kita dekat. Salat berjamaah di masjid walaupun rumah dekat, tidak akan pernah sampai kakinya ke masjid kalau Allah tidak berikan taufik kepadanya. Mahalnya taufik ini. Banyak orang yang tahu perkara haram, perkara yang halal, ini boleh, ini tidak boleh, tapi tidak semua orang mampu menerapkan itu dalam kehidupannya. Dia tahu itu haram tapi tidak mampu meninggalkannya karena Allah tidak memberikannya taufik. Ya. Dan taufik itu adalah hak prerogatif daripada Allah. Maka minta selalu. Di antara yang selalu kita minta melalui Fatihah, kemudian setelah salat kita minta lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kalau ada imam-imam tertentu yang dia bacakan doa ini sebelum dia zikir, terserah ya, mau waktu doa ataupun waktu sebelum zikir, ya, yang penting baca, ya, yang penting baca. Ini pesan Nabi kepada Mu'adz dan tentunya kepada kita. Nah, kemudian jamaah sekalian, berkaitan dengan Mu'adz ini ada satu pengalaman hidup yang tidak mengenakkan yang pernah dialami oleh Mu'adz. Mu'adz bin Jabal pernah terlilit hutang. Hutang dengan siapa? Hutang dengan orang Yahudi. Tentunya untuk keperluan yang memang perlu, ya. Kemudian dia perlu berhutang, berhutanglah dia dengan orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini adalah orang yang karakternya keras. Kalau nagih hutang, nagihnya kasar. Maka satu waktu ketika sudah jatuh tempo untuk Mu'adz bayar hutang, Mu'adz nggak punya duit. Dia tidak tahu harus bagaimana. Sedangkan orang Yahudi ini pasti mencarinya. Kebetulan waktu itu adalah hari Jumat, yang mana kaum muslimin diwajibkan untuk sholat Jumat. Mu'adz bin Jabal ketakutan. Kenapa? Takut kalau dia keluar sholat Jumat, dia akan dicari oleh si Yahudi ini.
Maka dia takut, kemudian dia bersembunyi di rumahnya, enggak keluar-keluar sampai dia enggak sholat Jumat, karena ada sesuatu yang membuat dia takut. Iya. Kemudian setelah selesai Jumat, Nabi sadar ada salah seorang sahabatnya tidak hadir. Ya. Ini salah satu sifat yang dimiliki Nabi, sangat perhatian dengan jamaahnya, dengan sahabat-sahabatnya. Kalau dilihat sahabatnya itu tidak hadir, Nabi akan tanya. Begitu ya. Makanya diantara faedah kenapa kalau habis sholat imam itu balik badan, ya, itu banyak faedahnya. Yang pertama, menunjukkan kepada para jamaah yang baru datang belakangan kalau sholat itu sudah selesai, makanya imamnya balik. Yang kedua, imam ini juga bisa melihat keadaan jamaahnya, siapa yang hadir, siapa yang tidak. Nabi kalau sholat begitu, balik badannya ataupun ke kanan ataupun ke kiri ataupun balik ke jamaah, Nabi akan lihat satu-satu. Kalau nggak ada, ditanya. Nah, Mu'adz pernah tidak hadir sholat Jumat karena takut. Ditanya, ketika sudah berjumpa dengan Mu'adz, ditanya, ya Mu'adz, takhallafta 'anil Jum'ah. Wahai Mu'adz, kamu nggak sholat Jumat? Kata dia, ya Rasulullah, alayya dainun li fulanin al-yahudi. Aku punya hutang kepada orang Yahudi. Walam yakun biyadi syai'un fakhiftuhu. Tapi aku enggak punya duit, tanganku enggak megang apa-apa. Aku jadi takut ya Rasulullah. Begitu kata Mu'adz. Ada yang kayak begitu di antara kita? Saking takutnya sama orang yang minjemin utang, dia enggak mau keluar rumah. Ini bisa dijadikan amalan. Nabi katakan ini kepada Mu'adz, ala u'allimuka du'aan, maukah engkau aku ajarkan satu doa, in kana 'alaika mithlu uhudin dainan, sekalipun engkau mempunyai hutang sebanyak sebesar gunung Uhud, yaqdiyahullahu anka, Allah akan tunaikan, Allah akan bayarin. Kata Nabi, baca doa ini. Apa doanya? Allahumma ya farijal ham wa kashifad dharri wa mujiba da'watil muttarri rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhimni fi qada'i daini rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Itu doanya. Kata Mu'adz, fawazabtu 'ala du'ai, aku amalkan doa ini, aku lazimkan doa ini, faqudiya anni dzalik, maka hutangku kebayar. Gitu. Ini bisa diamalkan bagi orang yang kesulitan membayar hutang. Ya, agak panjang memang, nanti kalau mau datang ke saya tuliskan. Ataupun zaman sekarang serba canggih ya, kita ketik saja di handphone kita doa melunaskan hutang Mu'adz bin Jabal, contoh gitu ya. Nanti keluar itu doanya. Nah, ini kelebihan yang Nabi berikan kepada Mu'adz daripada doa-doa tertentu. Ya. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekarang kita masuk kepada hadisnya. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anin nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga, yang bisa menjauhkan aku daripada neraka. Kata Nabi, laqad sa'alta an azim, engkau
bertanya sesuatu yang besar. Jadi ini tanda kecerdasannya Mu'adz bin Jabal. Dia bertanya sesuatu yang sangat bermanfaat untuknya. Apa yang paling bermanfaat untuk hidup kita? Tidak lain, kita pengen masuk surga, kita pengen jauh dari neraka, itu saja. Karena itu kan tujuan kita. Buat apa kita harta kita banyak? Karena harta itu tidak kita bawa. Buat apa kita punya jabatan yang tinggi? Karena jabatan itu tidak akan pernah kekal bersama kita. Yang akan betul-betul bermanfaat bagi kita adalah ketika kita dapat izin dari Allah untuk masuk ke dalam surganya. Kalau kita dapat masuk ke dalam surga, itu nikmat yang paling besar. Maka Mu'adz bin Jabal minta diajarkan oleh Rasulullah, amalan apa ya Rasulullah untuk aku dapat masuk ke dalam surga jauh daripada neraka? Kata Nabi, wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu ta'ala alaih. Hal ini akan mudah, walaupun perkara itu perkara besar, namun kata Nabi, namun perkara ini akan mudah dikerjakan bagi orang-orang yang memang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Satu. Wa tuqimus sholata. Engkau mendirikan salat. Dua. Kemudian wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Tiga. Wa tasumu Ramadan, engkau puasa bulan Ramadan. Empat. Wa tahujjul baita, engkau melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Lima. Ini amalan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Mungkin bagi kita biasa-biasa aja. Ya. Karena itu memang rukun Islam, ya. Tetapi yang harus kita perhatikan di sini adalah semua yang Nabi ajarkan ini, semua yang Nabi kasih tahu kepada kita, ini semuanya adalah amalan. Betul tidak? Semuanya ini, yang lima ini adalah amalan. Artinya orang akan masuk ke dalam surga kalau dia beramal. Begitu. Saya tidak akan ulas satu-satu karena pernah dibahas pada hadis yang sebelumnya. Tentang zakat, tentang sholat, tentang puasa dan sebagainya sudah pernah dibahas. Cuma saya ambil kesimpulan yang lain, bahwa kalau kita ingin masuk ke dalam surga, semua ini adalah bentuknya amalan. Kalau tidak beramal, kita tidak bisa masuk surga. Perlu adanya amalan. Ustaz, bukannya kita masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah, iya kan? Sebab ada hadis yang lain, la yadkhulal jannata ahadukum bi amalih, tidak akan pernah masuk surga salah seorang di antara kalian tidak akan pernah bisa masuk surga dengan sebab amalnya. Loh, jadi kalau begitu seperti kontradiktif, ya. Ini Nabi suruh kita beramal, sedangkan hadis yang lain Nabi katakan tidak akan masuk surga seseorang itu dengan sebab amalnya. Ya. Nah, kelihatannya berbeda tapi sebetulnya tidak. Bagaimana kita mengkompromikan dua hadis ini? Sesungguhnya dua hadis ini tidak bertentangan. Tetap yang akan membuat kita masuk ke dalam surga itu adalah ridha dan rahmat daripada Allah. Tapi kita perlu beramal. Ketika orang beramal, ya, ketika orang beramal, maka amalnya itu punya dua peluang. Peluang apa? Peluang untuk diterima dan peluang untuk ditolak. Betul tidak?
Orang kalau beramal tidak mungkin pasti diterima, ada kemungkinannya amalannya itu ditolak oleh Allah, betul? Nah, yang menyebabkan Allah terima amal itu karena apa? Karena rahmat Allah, begitu. Tetap ujung-ujungnya adalah rahmat, tapi kita punya kewajiban untuk beramal. Kalau sudah beramal, serahkan semuanya kepada Allah. Tentu kita sebagai hamba Allah mesti punya banyak kekurangan daripada amal ibadah kita. Kalau lihat syarat-syarat dan ketentuan, amal kita jauh daripada diterima Allah. Ilmunya kurang cukup, khusyuknya kurang sempurna, apa-apanya kurang. Maka kalau hanya ngarapin amal, susah untuk diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih punya Allah yang Maha Pengasih, yang kalau Allah berikan kasih sayangnya itu, rahmatnya itu kepada kita, kekurangan daripada amal ibadah kita itu bisa Allah tutupi. Ya. Dan itu kita diminta untuk memanjatkan doa itu kepada Allah. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di antara doa itu ada perkataan wajburni, tutupi. Tutupi apanya? Tutupi kekurangan daripada ibadahku, kesalahannya. Dan kalau kita perhatikan betul-betul, kenapa ketika kita selesai sholat, zikir yang pertama yang kita baca adalah istighfar. Kenapa istighfar? Bukan yang lain. Karena dengan istighfar itu kita minta kepada Allah untuk ampuni kita dari ketidaksempurnaan ibadah sholat kita. Ya. Maka ketika kita minta ampun kepada Allah, dari apa? Dari kekurangan, ya kan? Habis ibadah kok istighfar? Emang ada dosanya? Karena istighfar itu berfungsi untuk menutupi kekurangan ibadah kita. Makanya orang jangan terlalu percaya diri dengan amal ibadahnya. Amal ibadahnya itu terlalu banyak kekurangannya. Maka hanya dengan ridha dan rahmat daripada Allah, amal yang kurang itu akan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kewajiban kita tetap beramal. Manusia, yang namanya manusia beriman tidak akan masuk surga kalau tidak ada amalan. Kalau kita perhatikan dalam Quran selalu digandingkan innalladzina amanu wa amilus sholihat. Selalu kan? Iman, amal soleh. Karena ini satu paket, tidak bisa dipisahkan. Begitu, ya. Maka dari itu beramal adalah satu kewajiban. Apalagi amalnya adalah amal-amal yang fardu. Yang Nabi sebutkan ini adalah amal-amal fardu. Kalau yang fardu tidak ditunaikan, akan susah perjalanan kita masuk ke dalam surga Allah. Ya, akan susah perjalanan kita masuk ke dalam surga Allah. Begitu. Dan dengan amal ini juga iman yang ada pada hati kita akan terpelihara. Iman ini perlu kita terus jaga dengan cara menunaikan segala kewajiban-kewajiban agama. Kalau kita berani tinggalkan sholat contohnya, lama-kelamaan iman itu akan mengering dan lama-lama akan mati. Jadi jangan pernah tinggalkan kewajiban-kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita. Kalau kita pernah tinggalkan sholat waktu zaman kita dulu masih muda, masih lalai, maka kalau sekarang sudah insaf, qadha, ya, qadha sholat-sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Banyak ustadz kita cicil sedikit demi sedikit. Karena apa? Karena sholat itu adalah kewajiban, dan yang namanya kewajiban harus dibayar. Ya. Kalau kita punya puasa juga pernah kita tinggalkan dulu, ya, dibayar. Kalau pernah tinggalkan sholat, sekarang kita insaf, dibayar juga.
Apakah akan diampuni oleh Allah? Semuanya terserah kepada Allah. Tapi kalau kita sudah berusaha, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Ya, baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 7 ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengulang pertanyaan pelajaran minggu yang lalu. Ustaz katakan minggu yang lalu Sayyidina Ali mati terbunuh. Jauh sebelum kepemimpinan Sayyidina Ali adalah Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Akan tetapi mereka tidak diakui oleh kekhalifahannya oleh orang-orang Syiah, dengan alasan Nabi pernah mewasiatkan pangkat kekhalifahan ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Pertanyaan saya, apakah benar Nabi pernah mewasiatkan kekhalifahan ini kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Yang kedua, orang-orang Syiah sangat menyanjung-nyanjungkan sekali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apakah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini kaum daripada orang Syiah juga? Orang Syiah juga, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, khalifah yang dilantik oleh kaum muslimin setelah Nabi wafat itu adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat digantikan dengan Umar. Umar wafat digantikan dengan Utsman. Utsman wafat digantikan dengan Ali. Orang-orang Syiah tidak mengiktiraf, tidak mengakui kekhalifahan Sayyiduna Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi bukan hanya tidak diakui, banyak sahabat-sahabat yang lain yang dikafirkan oleh mereka. Ya, dikafirkan oleh mereka. Ada beberapa orang yang tidak dikafirkan, di antaranya Sayyidina Ali, kemudian lupa saya. Lupa nanti saya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kenapa tidak diakui? Apakah betul ada riwayat yang Nabi pernah mengatakan bahwa kekhalifahan setelah Nabi wafat adalah kepada Ali? Nah, ini yang menjadi bahan bahwa seharusnya Ali yang jadi khalifah. Memang peristiwa itu terjadi ya. Peristiwa itu namanya Ghadir Khum. Ya. Di satu tempat Nabi pernah berkata, tapi perkataan Nabi pada waktu itu tidak menjadi legitimasi bahwa Ali akan menjadi penerusnya. Tidak. Dan itu tidak difahami oleh sahabat seperti itu. Buktinya apa? Ketika Sayyiduna Abu Bakar akan dilantik menjadi khalifah, tidak ada sahabat satupun yang menolaknya. Ya, kalau memang mereka memahami pesan Nabi waktu itu adalah Ali sebagai khalifah, pasti ada sahabat yang menolaknya. Tapi waktu itu tidak, karena memang yang Nabi katakan kepada para sahabat waktu itu bukan menunjukkan pengganti Nabi setelah Nabi wafat, yang dari segi kekhalifahan tidak begitu ya. Semua sepakat setelah Nabi wafat yang diangkat jadi khalifah adalah Abu Bakar tanpa ada penentangan. Begitu juga ketika Abu Bakar wafat diganti Umar, itu juga secara aklamasi semuanya sepakat. Ya, begitu. Nah, ini terjadi karena mereka mempunyai perasaan yang terlalu benci kepada para sahabat. Ya.
Karena kebencian itu kemudian akhirnya mereka tidak menilai dengan adil. Ya, hati-hati juga itu. Jadi kalau orang sudah benci, itu mereka akan cari kesalahannya. Nah, kemudian setelah Utsman wafat, baru kemudian ditunjuklah Sayyidina Ali. Tetapi dalam Syiah itu banyak firqah, banyak sekte-sekte. Ya. Ada firqah yang hampir-hampir sama dengan kita, Ahlus Sunnah. Ya. Syiah ini tidak dianggap sesat. Ya. Syiah Ja'fariyah. Ya. Itu tidak dianggap sesat. Dia cuma berbeda dengan kita dari segi keutamaan para sahabat. Mereka sedikit mengutamakan Sayyidina Ali daripada sahabat yang lainnya, tapi mereka tidak mengkafirkannya. Tetapi Syiah yang dominan di dunia pada hari ini, yang di Iran, yang di Indonesia, itu Syiah Imam 12. Imam 12 Isna Asyar. Imam 12 itu memang mereka Syiah yang melampau. Mereka melaknat para sahabat, membenci para sahabat. Begitu. Yang di Iran ataupun yang di sini. Ya. Begitu. Nah, kemudian oke, yang pertama udah ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, benarkah Sayyidina Ali orang Syiah gitu? Karena terlalu diagung-agungkan sekali dengan Syiahnya. Ya, Syiah ini artinya adalah Syiah pendukung kuat, pendukung setia, namanya Syiah. Ya, apakah Ali itu orang Syiah? Tidak. Ali itu tidak kemana-mana. Dia bukan Syiah, bukan Khawarij, bukan apa-apa. Pendukung-pendukungnya saja yang menamakan mereka sebagai Syiah. Ketika terjadi pertentangan antara para sahabat, ya, ada gengnya Sayyidina Ali, ada gengnya Sayyidina Muawiyah, ada gengnya Thalhah bin Ubaidillah. Dari konflik itu nanti kemudian terpecah umat Islam, ya, terpecah. Nah, orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali itu menamakan dirinya sebagai Syiah, ya, menamakan dirinya sebagai Syiah. Ali sendiri bukan Syiah, termasuk keturunan-keturunannya yang diklaim sebagai imam-imam Syiah yang maksum, itu bukanlah imam Syiah, tetapi imamnya orang ahlu sunnah wal jamaah. Kan Ali punya anak siapa? Husain. Kemudian Husain punya anak siapa? Ali Zainal Abidin. Kemudian Ja'far Shadiq, ya, Muhammad Bagir, ya, terus ke bawah. Itu kan semuanya imam-imam yang diklaim oleh orang Syiah sebagai imam-imam mereka yang maksum, padahal bukan. Mereka itu ahlu sunnah wal jamaah semuanya. Begitu. Imam Ja'far Shadiq, Imam Muhammad Al-Bagir, semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Begitu. Jadi Syiah itu adalah kelompok yang mereka sangat mendukung ataupun mencintai Sayyidina Ali secara berlebihan. Begitu. Sayyidina Ali pada hakikatnya tidak menjadi bagian daripada orang Syiah. Gitu. Bahkan pendapat daripada orang-orang Syiah, Sayyidina Ali itu belum meninggal, benar. Beliau bersembunyi di suatu rumah gitu. Itu Sayyidina Ali apa Imam Mahdi? Sayyidina Ali. Nah, itu salah satu kelompok Syiah yang apa? Yang ekstrim, ya. Kalau orang dulu, ulama-ulama dulu menamakan kelompok yang ekstrim ini bukan dengan sebutan Syiah, tapi lebih dengan nama Rafidhah, gitu ya. Karena mereka sangat melampau. Bahkan ada yang sangat melampau lagi, dikatakan bahwa Jibril salah kasih wahyu. Harusnya yang dapat wahyu itu siapa? Ali katanya, bukannya Rasulullah. Ini kan kurang ajar ini. Ya, ini ada. Jadi dalam Syiah itu banyak firqah-firqah. Begitu, Ustaz. Oke, jelas. Ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Hadisnya cukup panjang. Kita akan sambung lagi minggu hadapan.
Insyaallah dalam keadaan sehat kita ketemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid-din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.